Senyum rakyat Palestina yang terpancar terang seketika kembali menjadi duka yang mendalam. Israel lagi-lagi merampas kebahagiaan warga Palestina dengan menyerang kota tepi barat. Akibatnya puluhan orang gak bersalah harus kehilangan nyawa akibat peristiwa mengerikan ini. Namun penyerangan tersebut malah semakin membuat Israel melemah lantaran banyak negara yang berpeluang menyerang tanah Yahudi ini. Cetak Gol coba merangkum senyum rakyat Palestina yang terampas oleh Israel sebagai berikut. Menodai gencatan senjata menyerang kota tepi barat. Israel kembali menunjukkan sisi munafiknya dengan melanggar janji gencatan senjata. Padahal kesepakatan ini belum bertahan selama 1 bulan. Israel lagi-lagi dengan tega membombardir bumi Palestina dengan senjatanya. Kali ini pasukan tentara bangsa Zionis melakukan operasi militer di sejumlah wilayah tepi barat. Alhasil para prajurit Israel membuat sejumlah warga kota Tamun gugur. Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Ada 10 syuhada yang kehilangan nyawanya akibat pemboman oleh pasukan Israel di kota Tamun. Bunyi pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina. Kekejaman ini pun meluas hingga kota Jenin. Ada sekitar 16 nyawa tak bersalah yang melayang. Selain itu, ada sekitar 50 warga sipil yang terluka parah setiap pekannya. Gak cukup sampai di situ, serangan bertubi-tubi Israel juga merambat ke kamp pengungsian. Kota Tulkarem dan Nur Syam jadi sasaran aksi jahat tentara Zionis. Wilayah yang seharusnya bebas dari ancaman kini berubah jadi barak militer. Pasukan Israel mengusir paksa penduduk 2 kota kamp yang telah menjadi wadah bagi para pengungsi. Kejahatan negara Ibrani ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Recep Tayyip Erdogan jauh-jauh hari. Presiden Turki ini menyebut kalau Israel memang doyan ingkar janji. Israel khususnya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu punya riwayat melanggar gencatan senjata yang signifikan. Hal ini tidak boleh dibiarkan untuk saat ini. Kritik Erdogan membuat banyak negara murka. Selain Turki, Iran juga sudah sangat muak dengan kelakuan semena-mena Israel. Negeri para mullah ini bahkan berani berhadapan langsung dengan bangsa Zionis. Iran mengecam keras dengan menyebut Israel sebagai negara maniak perang. Kejahatan atas Palestina yang dilakukan negara Yahudi ini dinilai telah merusak perdamaian dunia. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional dan piagam PBB, sekaligus kembali menunjukkan sifat agresif dan pecinta perang dari rezim Zionis Israel. Bunyi pernyataan pemerintah Iran. Brigadir Jenderal Ali Shadmani menyebut kalau negeri para mullah bakal menuntut membalas perbuatan Israel. Iran dirumorkan akan melancarkan serangan ke rezim Benyamin Netanyahu. Negara kami sekarang memiliki kemampuan yang lebih kuat dan kami siap mengeluarkan ancaman terselubung terhadap Israel, ucap sang pejuang dengan nada jengkel. Indonesia pun ikut murka dengan rentetan kekejaman negara Yahudi ini. Apalagi Israel menunjukkan gelagat serius untuk mencaplok lebih banyak lagi wilayah Palestina. Indonesia mengutuk operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di Jenin tepi barat. Israel menunjukkan niat utamanya untuk mempermanenkan pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina. Bunyi pernyataan Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Turki juga ikut bertindak tegas untuk menyikapi kejahatan Israel. Bahkan negara berbentuk republik ini berani mengakhiri semua kerjasama dengan Israel. Sebagai bangsa dan pemerintah Turki, kami telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan saat ini kami tidak memiliki hubungan dengan mereka, ungkap Erdogan. Dapatkan 50 bungkus pai susu khas Bali yang bisa kamu dapatkan dengan harga yang murah meriah. Cek linknya di bawah ini. Dikecam negara barat. Kekejaman pemerintah Israel mendapatkan pertentangan dari negara-negara barat. Sebut saja Norwegia yang terang-terangan dalam menentang Israel. Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyebut Israel nggak mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah tindakan ekstrim yang terutama mempengaruhi kemampuan kami untuk membantu penduduk Palestina. Keputusan hari ini akan berdampak pada hubungan kami dengan pemerintahan Netanyahu, kecam pejabat Norwegia tersebut. Dan benar saja, hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Israel mengusir diplomat Norwegia. Pasalnya, sebanyak 8 pejabat negeri Matahari Tengah Malam telah dipulangkan dari tepi barat.
Langkah ini disinyalir karena pemerintah Zionis khawatir terhadap Norwegia yang terus mendukung Palestina. Norwegia menerapkan kebijakan sepihak terhadap masalah Palestina, dan oleh karena itu akan dikeluarkan dari masalah Palestina, ungkap Israel Katz selaku Menteri Luar Negeri Israel. Selain Norwegia, Prancis juga menjadi negara barat yang paling vokal menentang aksi keji Israel. Bahkan Emmanuel Macron menyerukan satu dunia untuk berhenti mengirimkan senjata kepada Zionis. Saat ini prioritasnya adalah menghentikan pengiriman senjata untuk berperang di Gaza, kecam politikus 47 tahun tersebut. Pernyataan Macron disambut oleh Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol. Bahkan petinggi negeri Matador itu mengancam akan menghentikan perdagangan antara Israel dan Uni Eropa. Komisi Eropa harus menanggapi sekali lagi. Dan untuk selamanya permintaan resmi yang dibuat oleh dua negara Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel jika ditemukan seperti yang tersirat bahwa hak asasi manusia sedang dilanggar, ucap Sanchez. Israel yang akan melawan. Meskipun dikecam berbagai negara, Israel terus melanjutkan serangan ke kamp pengungsi yang ada di tepi barat. Menteri Perang Negeri Susu berdalih kalau hal ini dilakukan guna mencegah teroris. Kamp pengungsi Jenin tidak akan kembali seperti semula. Setelah operasi berakhir, militer Israel akan tetap berada di kamp tersebut untuk mencegah kembalinya terorisme, ujar Israel Katz selaku Menteri Perang Negara Zionis tersebut. Dalih tersebut terus digunakan oleh Israel ketika ingin menyerang berbagai wilayah dari Gaza. Bahkan mereka disebut nggak akan berhenti meski telah menandatangani gencatan senjata. Benyamin Netanyahu mengatakan pihaknya siap untuk meneruskan perang. Ketua Umum Partai Likud ini mengatakan mereka telah mengubah wajah Timur Tengah. Gencatan senjata bersifat sementara dan Israel memiliki hak untuk melanjutkan serangan di Gaza. Kami mengubah wajah Timur Tengah, ujar Netanyahu dalam sebuah pidato. Bahkan politisi berambut putih ini yakin Amerika akan memberikan Israel bantuan. Pasalnya ia menyinggung dukungan yang diberikan kepada Israel selama masa jabatan pertama Donald Trump. Masa jabatan pertama Anda sebagai presiden dipenuhi dengan momen-momen terobosan dalam sejarah aliansi besar antara kedua negara kita. Saya yakin dengan bekerja sama lagi kita akan meningkatkan aliansi Amerika Serikat Israel ke tingkat yang lebih tinggi, ujar Netanyahu dalam sebuah video di situs resmi Israel. Rencana licik Israel rupanya didukung oleh niat jahat Trump yang ingin memindahkan rakyat Gaza. Politisi berambut pirang tersebut bahkan menyarankan mereka agar pergi ke Mesir dan Yordania. Saya berharap Mesir mau mengambil sebagian. Kami banyak membantu mereka dan saya yakin dia akan membantu kami. Dia teman saya rasa dia akan melakukannya. Dan saya rasa Raja Yordania juga akan melakukannya, ujar Trump dilansir dari BBC News. Dampak buruk untuk warga Israel. Kejahatan perang yang dilakukan Israel ternyata menjadi bumerang untuk rakyatnya sendiri. Pasalnya, negara-negara Timur Tengah kompak menolak kedatangan penduduk Zionis. Sebut saja Aljazair, Lebanon, dan Iran yang semuanya melarang warga Israel ke negaranya. Bahkan negara-negara ini sudah memberlakukan aturan tersebut sejak Juni 2024 lalu. Gak cuma di Timur Tengah, negara-negara lain juga memperketat akses masuk untuk penduduk Israel. Contohnya yang terjadi di Selandia Baru beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya negeri Kiwi gak mau menerima pendatang Israel yang pernah terlibat dalam operasi militer. Bahkan penduduk Zionis diwajibkan melapor ke bagian imigrasi Selandia Baru. Selain negeri Kiwi, Australia juga ikut mengucilkan rakyat Israel. Pasalnya, negeri kanguru itu menerapkan aturan yang sama persis dengan Selandia Baru. Bahkan Australia menolak dua bersaudara yang merupakan anggota militer Zionis beserta keluarganya. Dua prajurit itu diketahui bernama Ella Berger dan Omar Berger. Keduanya tetap dilarang memasuki Australia karena terbukti bikin rakyat Palestina menderita. Sebelumnya, negeri kanguru juga pernah menolak visa Ayelet Seket selaku ex-menteri kehakiman Israel. Dapatkan kursi lipat portable dari Speed yang bisa kamu bawa kemana aja dengan harga 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan karma Israel yang ditentang seluruh dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis mendapatkan balasan setimpal dari kekejiannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.